Itu karena itulah Anda itu ndak makrifat tapi bicara hakikat. Bagaimana saya bisa mengatakan seperti itu? Karena itu saya menginginkan manusia itu terbius oleh kata-kata itu. Seperti itu. Terbius oleh kata-kata itu. Iya, bahwa sesungguhnya ketika kamu sudah dekat dengan Tuhan kamu, makalah jadilah diri sendiri, ya kan? Iya. Jadilah diri sendiri. Nanti kalau sudah jadi diri sendiri, maka seperti saya, kan seperti itu. Hakikinya, Anda tahu hakikatnya apa memang cuman itu kan kata-kata yang tidak ada dalam. Anda tidak tahu sama sekali. Tidak tahu. Tapi kok Anda pakai? Ya harus kita pakai. Apapun kata-kata mudah dari sana, kita ambil. Kalau kata-katanya panjang, kita ambil yang bisa kita ambil. Seperti itu. Pulangkan dulu. Memang diargumentasikan kita manusia, Anda bangsa setan, Anda bangsa jin. Ya kita argumen 3 kelompok jadi 1. Hakikatan apa? Hakikatan para bangsa jin itu bagaimana? Hakikatnya para manusia. Kayak gitu. Coba kita bahas satu forum ini energinya nanti luar biasa. Energi itu kalau bersatu. Ya nanti bersatu ataupun tidaknya ya itu enggak tahu karena ya coba Anda tahqiqkan sesuatu. Kalau tidak ada Tuhan kecuali menyatakan satu kenyataan. Nah itu menyatakan bahwa sebenarnya kalau bangsa saya ketemu dengan yang lebih itu lemah. Sekuat apapun kamu, sepandai apapun bangsa saya, kalau sudah sudah masuk di dalam ini ya seperti ini lemah. Ya makanya saya kan tadi seperti ini boleh melungkur. Iya. Ya, kita supaya 3 titik ini ada kekuatan sehingga dia bisa ikut saya. Anda bisa ikut saya kan seperti itu. Ya, jenenge argumentasi. Ya iya, tapi kan saya harus mendapatkan, tidak harus saling benar. Kalau merasa benar akhirnya Anda harus ikut saya. Harus, ya mau karena saya kebenaran kok. Karena saya itu kebenaran. Ya enggak. Coba bangsa Anda. Tidak bisa karena kalau tahqiqkan. Kalau dia coba tahqiqkan. Tidak bisa. Jangan menyepelekan. Tidak bisa karena kata-kata itu nggak ada fungsinya bagi ya. Kan nggak ada kan seperti itu kebiasaannya, nggak ada manfaatnya. Karena tidak masuk enggak kebijakan. Coba Anda argumentasikan tentang kalam takrif ataupun kalam tahqiq dalam la ilaha adalah ahsanul hasanat. Lebih baik apike beberapa kebaikan adalah la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha korek. Saksikanlah olehmu saya mengatakan la ilaha illallah. Terus saya minta ya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan ini korek bicara langsung. La ilaha illallah kan maknanya luas. Kalimat tersebut maknanya luas. Tidak hanya cuma berarti bohong itu. Karena kan hanya kata-kata satu saja kok luas, dia tidak bisa. Banyak tidak bisa. Kamu dengarkan. Ya saya tidak mau mendengarkan. Memang kamu ahli debat memang ya. Orang belum mau kenal. Ya tidak bisa. Banyak kata-kata seperti artinya luas seluas alam semesta ini, alam itu tidak nyam. Ini nggak jadi
Ciri-ciri ahli debat ya kayak gini. Nyam mendengarkan. Masa kata seluas gini. Iya, masa kata-kata itu seluas dengarkan ini. Fi bahri la ilaha illallah. Itu diem. Ya. Hanya satu tapi fi bahri la ilallah. Segarane la ilallah artinya apa? Tanpa ujung batasnya. Maka dengarkan masalah takrif dan tahqiq ini dari kelompok sebelah. Ya Anda hanya pandai berdebat tapi tidak mau mendengarkan lawan debat. Tapi orang tadi judul malam hari ini adalah argumentasi. Ya Anda menantang berdebat, saya juga. Cara berdebat Anda itu selalu. Tapi jangan menggunakan kata-kata itu masuk dalam sini. Ya udah kita bahas kayak gini saja. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Ya, kalau itu adem bagi saya. Saya yang kita bahas adalah aku. A itu ada A kecil dan A ada A besar. A kecil adalah sosok egois kita selaku manusia, sosok egois setan, sosok egois jin adalah bentuk sosok egois adalah bentuknya sosok. Makanya pengakuan aku adalah A kecil, tidak akan bisa nyampe kepada A besar karena masih membesarkan A yang sebenarnya kecil. Tertutupnya di situ. Nggak paham, nggak nyampe. Nggak nyampe. Kalau nggak nyampe kayak gini, kamu kalah debat. Ya tidak bisa. Oh, tetap orang bisa. Ya tidak bisa. Oh, jadi sifat Anda memang sudah kalah, nggak mau kalah semuanya. Kan? Iya, bangsa saya kan untuk sadar diri itu nggak bisa. Tidak bisa. Sadar diri bagaimana? Sudah sadar dari dulu kok. Sudah sadar dari zamannya dilahirkan, sadar bahwa kita adalah bangsa yang mulia, bangsa yang dikagumi oleh pencipta. Kita kan seperti itu. Buat apa sadar diri? Karena Anda itu menyinggung tahqiq, jadi saya. Iya. Sebenarnya sih cuma kepingin argumen saja. Ya tadi kan sudah. Tapi Anda kok menganggap sebuah ketahkikan. Tahqiq itu kalau A kecil kok dianggap A besar itu keliru. Kalau A besar kok dianggap A kecil, maka Allah itu dinomor berapakan oleh ego kita. Maka ego diri adalah seton. Ada yang seton insania, ada seton jinia, ada seton ajnaya, ada ya seperti itu. Jadi kalah kan ya? Anda sudah kalah. Kalah. Karena Anda kalah. Ini kalah juga. Jadi nggak bisa, nggak berani. Gini nggak berani ya. Ini aja lah. Kalah ping saya kata tetap nggak mau kalah. Sudah menang. Ya itulah bangsa saya. Egoisnya itu yang luar biasa. Karena dengan itu kan kita bisa sampai kepada saya adalah Tuhan. Dengan egois seperti itu kita adalah Tuhan seperti itu, ya kan? Bisa. Ngaku saja kalah. Jadi kita dapat ilmu banyak dari kalam tahqiq, kalam ta'rif, kalam syafaat. Jadi kalimat tersebut itu melingkup keseluruhannya, maka kalimat tersebut punya julukan segara sebutan. Jadi bisa dikatakan kalimat itu kok kalimat naiknya satu kalimat ini tidak ada yang bisa disiti. Kecepatan kalimat salama mengenal kalimat ini dengan sungguh-sungguh tahqiq dan ta'rifnya menjadi kalimat salama. Selamat, amanah, a'dom, bahrul ilmi, bahrul ma'rifat, bahrul ta'rif. Jadi banyak sebutan. Di situ dalam pengertian lagi belajar kepada ta'rif dan tahqiq, kalau masih menggunakan ego diri, belum bisa belajar
mati jiwa pribadi untuk bisa menemukan Allah itu nama, siapa pemilik nama, dan bertemu dengannya, maka hanya bertemu dengan setan. Dan si pemilik nama itu adalah pencipta alam semesta ini. Ya, si pemilik nama itu adalah pencipta. Makanya sang pencipta mengenalkan dirinya bahwanya ana khaliqul. Saya adalah pencipta, saya pencipta. Nanti bisa. Dan saya punya sifat wujud. Nanti juga nembes kepada saya lah pencipta itu sendiri. Hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah ila akhirih. Nah, Anda dikenalkan sifatnya masa enggak mau? Anda saya kenalkan namanya. Warrahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Malikul Barikul Musawwir. Kenamanya Anda? Oh, berarti enggak kenal lah ya. Enggak mau kenal dan enggak kenal. Cara Allah mengenalkan dirinya dengan asma dan sifat-sifatnya. Untuk ta'rif kau tidak mengenal nama dan tidak mengenal sifatnya, maka ta'rifnya akan menjadi ta'rif syaitonia. Itu yang memang Anda adalah Tuhan. Kalau itu adem. Tapi bukan Tuhan pencipta semesta, cuman Tuhan. Neraka adalah adilnya, sifat adilnya Allah. Surga jannah adalah rahmatullah. Sebelum masuk kepada rahmatullah yang lebih banyak dari 99, 100 yang satu di bumi ini, maka masuklah ke dalam rahmat Allah. Kenali rahmat Allah, bahwasanya ilmu adalah tanda-tanda kecintaan Allah pada manusia. Sehingga dengan ilmu adalah rahmatullah. Itu tidak kenal. Ya, tidak kenal. Karena ilmu adalah sifatullah. Iya, karena itu milik manusia. Bukan, itu sifat Allah. Tidak baik. Tidak. Pokoknya tidak. Bukan hanya milik manusia. Ilmu itu milik semua. Ya tidak. Anda sebenarnya bisa mendekati orang yang mengenal Tuhannya ya, mengenal Allahnya ya, mengenal yang bernama Allah itu ya, tidak akan bisa. Tapi mengenal Allah tapi masih menggunakan ego diri, Andalah sebenarnya ya. Contoh ego diri adalah saya sudah sholat, saya sudah bisa haji, saya bisa zakat, saya bisa, akunya yang di depan. Aku bisa sholat, aku bisa sholat, aku senang ziarah, aku hafal Quran, aku kiai. Misalnya gue, aku pendidik, aku pendermawan. Itu aku adalah egois, diri adalah setan. Saya. Iya. Setan adalah Tuhan bagi mereka yang menuhankan dirinya. Itu adalah saya. Jelas. Ya iya, setan adalah Tuhan bagi mereka yang membanggakan dengan ibadahnya, ibadahnya mereka sendiri. Itu adalah orang-orang menuhankan dirinya sendiri karena dengan menuhankan ibadahnya. Itu adalah setan. Setan adalah Tuhan. Adem kalau seperti ini. Kesimpulannya adalah nanti manusia punya egois diri karena manusia punya hak dan kewajiban. Yang dikedepankan haknya, kewajibannya tidak diperhatikan, maka adalah kewajibannya hanya sedikit, menuntut haknya Tuhan. Karena ibadah semono kok njaluke surga, itu artinya haknya harus dituntut, tapi kewajibannya ndak mau dituntut. Akhirnya metune ya kayak gitu ya. Jadi ahsanul hasanat adalah la ilaha illallah. Tatkala kita la ilaha illallah lebih mengenal kepada siapa pemilik nama itu, siapa pemilik sifat tersebut, jangankan batu kerikil, udara semesta alam
itu mentasdik kesemuanya itu dan menjadi saksi tentang kita dalam mentorik masuk ke dalam kalam-kalam tahqiq tersebut. Kalau mentok dalam perasaan pribadi saya sudah kayak gini adalah setan. Dan setan tidak akan bisa masuk lagi kalau batas wilayahnya sudah dilewati. Makanya tatkala ada manusia untuk melewati batas setan, apa pekerjaan setan untuk tidak bisa melewati batas Anda? Mengganggu dan merubah supaya jangan apa? Bingung lah ya, karena saya lagi di wilayah seberangan Anda, jadi Anda bingung ya. Jadi kesadaran tentang Allah itu nama, Ar-Rahman itu namanya, Ar-Rahim itu namanya, Al-Malik itu namanya, Al-Wujud kita mbak adalah sifatnya. Allah cara mengenalkan pada kita dengan asma dan sifat-sifatnya. Tafakur diri pada alam mulia, sufla dan pada pribadi diri. Yang harus kita lewati adalah mati jiwa pribadi untuk melalui proses ego diri. Kita harus pateni disit bahwasanya dan mati kita bertemu Allah. Saya punya sifat yang Anda miliki. Dan juga manusia juga punya sifat yang dimiliki malaikat. Dan lagi manusia ada sifat manusia yang di situ ana sirullahnya ada. Nah itu ada sisi manusia, ada sisi unsur setan, malaikat dan unsur berketauhidan. Ini harus jangan dipropaganda, melainkan ke satu ini harus bisa melampaui, melewati ini, insya Allah bisa ke sini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka balik mana lah, mungkin ngapa? Kalah hobo. Jauh Kalah Anda kalah. Terima kasih. Iya. Saya menang. Menang. Bareng. Ya, begitulah Anda juga akhirnya mengenal watak setan itu sendiri ya. Untuk pertemuan Anda dengan setan memang selalu berumuran lah ya. Saling tolak menolakkan. Ya, terima kasih kehadiran jenengan, sehingga argumentasi kita dari pihak 1, 2, 3 kita bisa dapat ilmiah yang insya Allah bermanfaat. Amin. Pangapurane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Adal syafi'i wal witri wa adada kalimat rabbana ta'amatu baraka subhana rabbika wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahirrabbilalamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.